Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 14 Agustus 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan yang kudus. Kita dipersatukan di dalam firman dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan sampaikan satu tema, yaitu menyambut kelahiran anak laki-laki terbesar di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau zaman Musa, sudah lahir Musa, kemudian 2000 tahun yang lalu orang menanti-nantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Tuhan kita. Kemudian di akhir zaman ini ada satu lagi yang segera terjadi dan segera kita akan sambut, yaitu kelahiran anak laki-laki terbesar yang menjadi gembala untuk semua umat manusia, yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Itu ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kita sekarang sedang menunggu itu. Sudah, kalau 2000 tahun yang lalu orang Majus, kemudian para gembala dan orang banyak itu menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman ini, saudaraku, yang akan lahir itu anak laki-laki terbesar di surga. Itu siapa? Itu badannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau 2000 tahun yang lalu, ini saya ulangi lagi saudaraku, itu lahirnya kepala gereja. Nah, di Wahyu pasal 12 ayat ke-5 ini adalah lahirnya badan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kepalanya, kita gerejanya. Nah, siapa mereka yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya itu adalah orang-orang kudus yang rohaninya mencapai kriteria ruang Maha Kudus, kesempurnaan. Itu yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, 51, 52 dan selanjutnya. Saudara, sering terjadi rivalitas ya saudaraku di antara sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan. Mereka mempertanyakan tentang siapa yang terbesar, siapa yang rohaninya lebih tinggi. Kemudian meremehkan, menganggap orang lain itu kanak-kanak rohani. Ini seringkali terjadi, saudaraku. Nah, justru orang-orang yang nanti akan harpaso, akan diangkat, saudaraku. Ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu digenapi, itu justru orang-orang yang memiliki kerendahan hati, merendahkan diri. Jadi bukan orang yang merasa besar, bukan orang yang merasa rohaninya tinggi, kemudian menganggap yang lain itu kanak-kanak semua. Saudaraku, jadi mengenai siapa yang rohaninya lebih tinggi, kemudian siapa tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai, saudaraku, itu tidak perlu ditunjukkan dengan menyebut nama atau mengaku bahkan, saudaraku. Karena ada orang itu yang mengaku, karena orang lain tidak mengakui, kemudian mengaku sendiri, itu juga ada. Jadi mengenai siapa yang rohaninya lebih tinggi dan nanti akan harpaso, siapa tokoh-tokoh akhir zaman, itu tidak perlu ditunjukkan dengan menyebut nama, tetapi ayo berlomba dalam prestasi melayani Tuhan dan sesama. Saudaraku, ini orang yang rohaninya tinggi itu justru mereka berlomba di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Artinya apa, saudaraku? Ini orang yang rendah hati, melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Ini justru orang-orang yang rendah hati, bukan orang yang, kalau dalam bahasa Alkitab itu, duduk di kursi Musa. Mereka minta selalu dihormati, saudaraku, minta dianggap rohaninya itu paling hebat, paling tinggi, saudaraku. Justru tokoh yang akan dipakai Tuhan, orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan itu orang yang mau melayani seperti Tuhan Yesus. Kemarin saya sampaikan di dalam khotbah saya yang lalu, Tuhan itu mencuci kaki murid-muridnya. Artinya orang-orang yang merendahkan diri itu justru nanti menjadi orang yang terkemuka di bumi maupun di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ciri orang yang dipakai oleh Tuhan, tokoh-tokoh akhir zaman, jemaat-jemaat yang nanti harpaso, itu saudaraku
justru dari orang-orang yang rendah hati, tidak marah ketika dilabel sebagai kanak-kanak rohani. Oh, itu kan cuma perkataan kanak-kanak rohani, nggak usah didengar, itu cuma kata-kata kanak-kanak rohani. Saudaraku, itu cuma, saudaraku, itu perkataan orang-orang yang tinggi rohani. Saudaraku, itu kan cuma perkataan anak kecil, anak yang rohaninya belum dewasa. Saudaraku, ciri orang yang dipakai oleh Tuhan itu justru orang yang rendah hati, tidak marah ketika dilabel sebagai kanak-kanak rohani, tidak emosi ketika dipandang rendah, tidak ambisius dan melayani Tuhan dengan tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenai persaingan, rivalitas, saudaraku, siapa yang terbesar di antara pelayan-pelayan Tuhan, ini bukan terjadi sekarang ini saja, tetapi ini dari dulu pun seperti itu. Murid-murid Tuhan itu berebut tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Ini bisa saudara baca di Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai 37, juga ada di Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ke-5, ada juga di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Jadi rivalitas, persaingan untuk menjadi yang terutama ini sejak dulu sudah ada, saudara. Tetapi justru Tuhan memberitahu bahwa nanti orang-orang yang justru akan dipakai oleh Tuhan, bahkan di akhir zaman, orang-orang yang harpaso itu bukan orang yang dilabel sebagai orang hebat, yang dilabel sebagai orang yang rohaninya tinggi, tetapi justru orang-orang yang mau merendahkan diri, melayani. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 9. Saya mengambil dari Injil Markus ya, sebetulnya di Matius juga ada, tapi sekarang saya mengambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Ini nanti merupakan karakter dan sifat dari orang-orang yang akan diangkat loh, saudaraku. Orang-orang yang akan harpaso itu memiliki karakter ini juga, saudaraku. Kita akan membaca Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi ini murid-murid Tuhan itu juga bertengkar, saudaraku, siapa sing paling dekat dengan Tuhan. Sekarang itu kadang seperti itu, saudaraku, saling jaga gengsi, jaga martabat, sehingga sesama hamba Tuhan itu sulit bersatu. Wah, aku ini paling senior. Wah, aku paling diurapi Roh Kudus. Wah, aku paling mengerti kitab Wahyu. Wah, aku paling mengerti tentang sejarah gereja. Merasa semuanya itu terhormat, paling tinggi. Saudaraku, ini yang membuat kadang hamba-hamba Tuhan itu susah disatukan. Saudaraku, tapi Tuhan justru di sini memberikan satu perintah. Ketika murid-murid itu di perjalanan, sesama murid loh, saudaraku, ini mereka bertengkar, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Hamba-hamba Tuhan juga seringkali itu seperti itu, murid-murid itu juga gitu loh, saudaraku dulu. Hamba-hamba Tuhan juga begitu. Aku kan yang diurapi Tuhan. Aku pernah melihat penglihatan surga. Yang satunya aku juga pernah melihat penglihatan neraka. Yang satunya bilang lagi, aku yang paling menguasai sejarah gereja. Kamu jangan asal ngomong saya seperti itu, jadi sulit untuk dipersatukan. Oleh karena itu, supaya gereja itu bersatu, kemudian nanti bisa melahirkan jemaat yang harpaso, hamba-hamba Tuhan yang diangkat. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu justru Tuhan, saudaraku, di sini kita akan baca di ayat yang ke-30
4 dan 35, saudaraku. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Nah, ini 12 murid aja begitu, saudaraku. Kemudian katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara, kalau saudara ingin ditinggikan oleh Tuhan, saudara justru harus menjadi pelayan, merendahkan diri untuk membasuh kaki teman-temanmu. Artinya, saudaraku, saudara itu memiliki kerelaan untuk merendahkan diri supaya teman-temanmu itu bersatu. Hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa harusnya merendahkan diri, membasuh kaki teman-temanmu supaya mereka mau bersatu untuk melahirkan karya besar di akhir zaman, yaitu lahirnya anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Itu gereja yang sempurna di akhir zaman, dan itu hanya terjadi di akhir zaman, dan itu yang kita nanti-nantikan. Dulu sudah ada kelahiran Musa, 2000 tahun yang lalu juga sudah ada kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang di akhir zaman yang kita nanti-nantikan itu adalah lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itu memerlukan hamba-hamba Tuhan yang tidak saling memperebutkan posisi, tidak saling bersaing dalam rivalitas yang tidak sehat, tetapi adalah hamba-hamba Tuhan yang mau merendahkan diri, membasuh kaki teman-temanmu supaya mereka rela, mereka mau disatukan, merendahkan diri. Nah, kalau belum mau merendahkan diri, Petrus itu saudaraku latar belakangnya nelayan, gak mau merendahkan diri, misalkan Yohanes, Yakobus dan lain sebagainya. Saudaraku, bila tidak saling merendahkan diri, saudaraku, ini tidak akan bisa melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki itu nggak akan bisa dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Karena kelahiran besar di akhir zaman ini hanya bisa dikerjakan kalau murid-murid Yesus ini, tokoh-tokoh yang akan dipakai ini bersatu. Nah, saya baca lagi di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Ini Tuhan Yesus sendiri sebetulnya, yang terdahulu dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini juga harus dicontoh, mendahului, saling mendahului, saudaraku. Hendaklah menjadi terdahulu, mendahului berbuat baik kepada teman, kepada pekerjaan Tuhan, kepada sesama. Kita harus mendahului di dalam berbuat baik. Saudara, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Saudaraku, tetapi dia juga harus bisa menjadi yang terakhir. Artinya apa, saudaraku? Pemimpin itu menjadi yang terdahulu dan menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Melayani. Saudaraku, jadi juga selain menjadi terdahulu, ini saling mendahului berbuat baik, kemudian hendaklah ia menjadi yang terakhir. Ini terakhir ketika saudaraku tidak mengutamakan mengambil hak, ya saudaraku. Yes, pokoknya melayani, ayo kita melayani, kita menjadi terakhir, saudaraku. Sudah, yang penting kita itu melayani dengan sungguh-sungguh. Nanti apa yang menjadi bagian kita itu akan diberikan oleh Tuhan. Saudara, kalau sedang menuntut hak itu hendaknya, saudaraku, menjadi yang terakhir, jangan ngoyak-oyak gitu loh, saudaraku. Ini karakternya Tuhan, saudaraku. Kemudian, dan pelayan dari semuanya, hendaknya juga menjadi pelayan
dari semuanya. Artinya orang yang terutama, orang yang posisinya terbaik di dalam kerajaan surga itu hendaklah menjadi pelayan bagi semuanya, seperti Tuhan Yesus, di mana dia yang terbesar, dia raja di atas segala raja, tetapi dia menanggalkan jubah kemuliaannya itu untuk membasuh kaki murid-muridnya. Bisa saudara simak di dalam ayat-ayatnya itu. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-36 ini pokok dari pemberitaan pada saat ini. Ayat 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak ini seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di ayat lain disebutkan mendudukkan di sampingnya, ya saudaraku, di sebelah Tuhan Yesus. Saudara, ayat 36 ini di mana Tuhan mengambil seorang anak kecil. Dan anak kecil ini merupakan teladan dari yang terkemuka di surga. Kenapa Tuhan melakukan seperti ini, saudaraku? Tuhan memanggil anak kecil dan menempatkan di sebelahnya, saudaraku. Ini menjadi contoh orang yang terkemuka, orang yang, saudaraku, posisinya tertinggi di dalam kerajaan surga. Kenapa, saudaraku? Ini nantinya menunjuk kepada orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12. Saudaraku, orang yang akan diangkat langsung harpaso, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, yaitu orang-orang sempurna di akhir zaman. Saudaraku, yang dibentuk oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri. Saudaraku, jadi ciri dari orang-orang yang akan diangkat, orang-orang yang akan harpaso, itu adalah orang-orang yang merendahkan diri. Matius pasal 18 ayat 4 saya bacakan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi anak kecil yang disuruh oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 4 ini, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teladan, contoh bagi murid-muridnya. Anak kecil ini siapa? Saya juga tidak ngerti ini waktu itu, saudaraku. Tetapi dia dijadikan contoh seperti anak kecil ini. Anak kecil ini, saudaraku, nanti akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius pasal 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi orang-orang yang terangkat, orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu justru orang yang mau merendahkan diri. Bukan sedikit-sedikit, saudaraku, menjustifikasi temannya, orang lain, saudaraku, itu sebagai anak-kanak. Saudaraku, oh itu kan cuma kanak-kanak, oh itu kan cuma pengetahuan kanak-kanak rohani. Saudaraku, kita jangan memiliki karakter seperti itu. Sebab justru Tuhan di sini mengatakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa yang dimaksud seperti anak kecil ini, saudaraku? Ini adalah nanti mereka adalah orang-orang yang sempurna di akhir zaman, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu orang-orang yang merendahkan diri, tidak mencari kehormatan
tidak mencari hal-hal yang sia-sia, tetapi dia betul-betul merendahkan diri untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara, orang-orang yang harpazo yang diangkat itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kasih, mau turun merendahkan diri dan melayani, saling mendahului, melayani. Saudaraku, saling mendahului memberi. Kalau orang sudah saling mendahului di dalam memberi itu, nanti nggak akan ada orang meminta akhirnya, saudara, karena sudah saling mendahului memberi. Tidak akan ada orang kekurangan karena saling mendahului memberi. Kemudian juga saling mendahului berbuat baik. Kalau orang sudah memiliki karakter saling mendahului berbuat baik, itu nanti orang jahat akan semakin sedikit, karena mereka sudah saling mendahului di dalam berbuat baik, mendahului di dalam di dalam memberi, mendahului di dalam melayani. Ini karakter orang-orang yang harpazo, yang terangkat. Itu orang-orang yang memiliki kasih, merendahkan diri, turun merendahkan diri dan melayani, saling mendahului di dalam melayani, saling mendahului di dalam memberi, tidak saling mendahului di dalam meminta. Ya saudaraku, itu karakter yang tidak baik, bukan karakter orang yang harpazo. Saling mendahului berbuat baik, ini karakter orang yang diangkat, bukan saling mendahului berbuat buruk. Saudaraku, itu karakter yang kurang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itu merupakan ciri orang yang akan harpazo. Saudaraku, itu merendahkan diri, mendahului berbuat baik, mendahului memberi, saling mendahului memberi, saling mendahului berbuat baik. Itu ciri orang yang harpazo loh, saudaraku, yang diteladankan oleh Tuhan. Dikatakan memiliki karakter sifat seperti anak kecil ini, saudaraku. Nanti ini kegenapannya Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi ciri orang yang akan harpazo itu, ini orang-orang yang menempati posisi tempat terhormat di surga, di ruang maha kudusnya Tuhan. Itu dia memiliki karakter yang polos, yang tulus, yang merendahkan diri, yang memiliki karakter saling mendahului di dalam memberi, memiliki karakter saling mendahului di dalam berbuat baik. Ini karakter orang-orang yang harpazo. Sudah kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini merupakan perlambang dari gereja di akhir zaman, di mana gereja di akhir zaman itu nanti akan melahirkan 3 perkara. Yang pertama, orang yang harpazo, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian yang kedua, ini jemaat-jemaat yang diungsikan, Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itu orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang kudus. Kalau yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, itu yang berkarakter anak laki-laki, itu ruang maha kudus. Kemudian yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu ruang kudusnya. Kemudian yang ketiga dari gereja akhir zaman itu akan menghasilkan orang-orang yang tertinggal juga. Wahyu pasal 12 ayat 17, keturunan yang lain. Jadi selain memiliki keturunan yang di Wahyu pasal 12 ayat 5, itu nanti wanita itu juga memiliki keturunan yang lain dan jumlahnya sangat banyak. Saudaraku, kita akan baca sekarang ayat yang kelima ini, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius tadi, di mana Tuhan menempatkan
seorang anak kecil di sampingnya. Ini yang terbesar di kerajaan surga. Ini nubuatan Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, di surga ini Tuhan nanti akan langsung membawa anak kecil tadi, seperti Tuhan Yesus ketika membawa seorang anak kecil menjadi contoh, menjadi figur. Inilah yang terbesar di dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang mau merendahkan diri, yaitu mereka yang memiliki kasih, merendahkan diri seperti anak kecil. Dikatakan Tuhan dalam Matius pasal 18 tadi, yang ayat yang keempat tadi, sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, ini terbukanya rahasia Wahyu pasal 12 ayat 5 ketika Tuhan, saudaraku, mengambil seorang anak kecil, ditaruh di sebelahnya, bahkan dipeluknya. Saudaraku, ini nanti digenapi Wahyu pasal 12 ayat 5 ini ketika Allah itu, saudaraku, membawa jemaat-jemaat akhir zaman, orang-orang yang mau rendah hati, orang-orang yang merendahkan dirinya, saudaraku, rela melayani, saling mendahului berbuat baik, saling mendahului berbuat kudus, saling mendahului di dalam menolong. Saudaraku, ini karakter orang-orang yang harpaso, yang oleh Tuhan nanti akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, langsung dibawa ke samping Tuhan, dipeluk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang dahulu digambarkan Tuhan Yesus, saudaraku, memberikan figur kepada murid-murid itu seorang anak kecil. Saya tidak tahu ini anaknya siapa yang diambil Tuhan Yesus waktu itu, diletakkan di sebelahnya, kemudian dipeluk seperti anak kecil ini, saudaraku. Tetapi itu menunjuk nanti Wahyu pasal 12 ayat 5 ketika, saudaraku, Allah Bapa itu, saudaraku, nanti langsung membawa orang-orang yang memiliki kerendahan hati, orang-orang yang memiliki hati yang suci, tidak mementingkan rivalitas, aku yang paling senior, aku itu tokohnya, tokoh akhir zamannya, misalkan seperti itu. Saudara, justru orang yang merendahkan hati, yang nanti akan harpaso itu tokoh-tokoh yang mau merendahkan hati seperti Tuhan Yesus, mau mencuci kaki murid-muridnya. Saudaraku, ini orang yang akan harpaso, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini saya beritahu pada saudara saat ini, kalau saudara memiliki sifat kerendahan hati seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ketika mengambil seorang anak kecil, ditempatkan di sisinya, dipeluknya, inilah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini menunjuk Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, ketika nanti gereja itu melahirkan orang-orang sempurna, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa bersatu, tidak lagi menempatkan egonya itu melebihi dari kepentingan surga, mau disatukan. Saudaraku, jadi untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang akan ditempatkan di samping Tuhan ini, para hamba Tuhan itu perlu bersatu. Jangan berebut posisi seperti murid-murid Tuhan dulu. Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid itu di jalan, saudaraku, itu sudah bertengkar. Siapa tahu yang paling hebat tuh di sisi Tuhan? Saudaraku, sudah bertengkar seperti itu. Belum sudah minta kedudukan. Saudaraku, nah justru orang yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna di akhir zaman, yang harpaso, itu orang yang tidak meributkan masalah kedudukan di sisi Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan waktu itu meributkan kedudukan, tapi Tuhan tahu, oh kamu sedang meributkan masalah kedudukan ya, siapa yang teristimewa, siapa yang paling tinggi di surga.
Saudaraku, kesampingkan ego itu. Ya, kamu pernah dibawa ke surga, aku ngerti sudah. Kamu pernah ditunjukin saudaraku Hades, alam maut, aku juga ngerti. Tidak apa-apa, ayo kita sekarang membangun gereja yang sempurna di akhir zaman, yang nanti akan harpaso ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi. Jadi hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan jemaat-jemaat sempurna, orang-orang yang rendah hati, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak bertengkar masalah siapa yang terkemuka di antara mereka. Kita akan baca lagi saudaraku di dalam Injil Markus tadi, saudaraku, Markus 9 ayat yang ke-34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini murid-murid Yesus di perjalanan mengiring Yesus itu sudah bertengkar, siapa yang terhebat, siapa yang teristimewa. Nah, Tuhan justru memberi contoh anak kecil. Nah, saudaraku, di akhir zaman nanti Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan yang mengesampingkan, saudaraku, pertengkaran itu tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa malaikat sang surya kalau dalam tokoh kitab Wahyu, siapa 7 bintang atau 7 guru itu, saudaraku, itu jangan dipertengkarkan, saudaraku. Siapa yang akan dipakai di akhir zaman itu jangan dipertengkarkan, tetapi ayo kita saling mendahului berbuat baik, saling mendahului melayani. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang mengesampingkan pertengkaran ini nanti akan melahirkan sosok jemaat-jemaat yang sempurna di akhir zaman, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Yesus kemudian mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, seperti nanti Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Saudaraku, Allah Bapa nanti mengambil seorang anak laki-laki itu dan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Itu orang-orang sempurna di akhir zaman. Siapa mereka? Mereka adalah jemaat-jemaat yang dilahirkan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengesampingkan jabatan, yang mengesampingkan, saudaraku, rasa kebanggaan dirinya, merasa lebih hebat, merasa lebih senior, merasa lebih, saudaraku, itu dikesampingkan untuk bersama-sama melahirkan jemaat-jemaat anak laki-laki, saudaraku, gambarannya yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Ini dahulu yang dinubuatkan Tuhan ketika Tuhan mengambil seorang anak kecil, ditaruh di sampingnya, di peluknya. Inilah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Di akhir zaman pun begitu. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati, saling mendahului melayani, saling mendahului memberi, saling mendahului berbuat baik. Merekalah orang-orang yang nanti akan harpaso. Ini ciri utama dari orang-orang yang harpaso. Perhatikan baik-baik. Kita juga akan baca Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Ini dahulu juga sudah dinubuatkan dalam penglihatan malam Daniel, ya saudaraku. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Ini nubuatan untuk Wahyu pasal 12 ayat 5. Ketika nanti terlahir jemaat-jemaat sempurna di akhir zaman, jemaat-jemaat yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Saudaraku, ini kelahiran yang kita nantikan di akhir zaman,
yaitu lahirnya orang-orang sempurna. Dan yang bisa melakukan, yang bisa melahirkan jemaat-jemaat sempurna, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mengesampingkan ego, bahwa dirinya adalah orang-orang yang paling hebat, paling saudaraku. Dimana dulu Tuhan menegur ketika murid-murid berebut tentang siapa yang teristimewa, siapa yang terkemuka di antara mereka. Hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai melahirkan jemaat-jemaat yang harpaso, yang laksana anak laki-laki. Saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak bertengkar tentang siapa yang teristimewa di antara mereka. Hamba-hamba Tuhan yang tidak bertengkar, saudaraku, tentang yang terbesar di antara mereka, tetapi justru hamba-hamba Tuhan yang merendahkan diri. Mereka akan dipakai oleh Tuhan melahirkan perkara besar di akhir zaman. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.